Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Zahra Ainunisa dengan NPM 242170111048. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai Provinsi Sumatera Barat yang mencakup berbagai aspek geografi seperti objek material, objek formal, prinsip geografi, konsep dasar geografi, serta keunikan di wilayah Provinsi Sumatera Barat. Provinsi Sumatera Barat merupakan salah satu provinsi di bagian barat Pulau Sumatera yang memiliki keunikan alam dan budaya. Secara astronomis, Provinsi Sumatera Barat berada pada lintang 0 derajat 54 menit lintang utara hingga 3 derajat 30 menit lintang selatan dan 98 derajat 36 menit bujur timur hingga 101 derajat 53 menit bujur timur. Sehingga iklimnya tropis dengan curah hujannya tinggi dan suhunya relatif stabil sepanjang tahun. Kemudian letak geografisnya sangat strategis karena berbatasan langsung dengan Provinsi Sumatera Utara di sebelah utara dan di sebelah timur dengan Provinsi Riau, di sebelah selatan dengan Provinsi Bengkulu dan Jambi, kemudian di sebelah barat dengan Samudra Hindia. Untuk luas wilayahnya sekitar 42.297 km persegi dan ibu kotanya adalah Padang. Wilayah Provinsi Sumatera Barat terdiri atas 12 kabupaten dan 7 kota. Topografi wilayahnya sangat bervariasi, mulai dari pegunungan Bukit Barisan di bagian tengah, dataran tinggi, lembah subur, hingga pesisir barat yang langsung menghadap ke Samudra Hindia. Dan ada beberapa danau besar yang terkenal antara lain Danau Singkarak, Danau Maninjau, yang terbentuk akibat proses vulkanik dan tektonik. Selain itu, provinsi ini juga memiliki gunung api aktif seperti Gunung Marapi, Gunung Talang, dan Gunung Tandikat yang memberikan tanah subur bagi pertanian di sana. Selanjutnya ada objek geografi. Dalam objek geografi terdapat objek material yang meliputi 1. Atmosfer. Kondisi atmosfer Provinsi Sumatera Barat sangat dipengaruhi oleh letaknya di wilayah tropis pada koordinat 0 derajat 54 menit hingga 3 derajat 30 menit lintang selatan dan 98 derajat 36 menit hingga 101 derajat 53 menit bujur timur. Sehingga wilayah ini memiliki iklim tropis basah dengan 2 musim utama, yaitu musim hujan sekitar November hingga April dan musim kemarau sekitar Mei hingga Oktober. Demikian, perbedaan antara kedua musim ini tidak terlalu ekstrim karena curah hujan tetap terjadi sepanjang tahun akibat pengaruh sirkulasi, angin laut dan kondisi topografi yang kompleks. Suhu udara rata-rata hariannya berkisar antara 22 hingga 32 derajat Celcius, dengan suhu terendah terjadi pada dini hari atau di daerah pegunungan seperti Kabupaten Agam, Tanah Datar, dan Solo. Dan kelembapan udaranya juga sangat tinggi mencapai 80 hingga 90%, terutama di wilayah berhutan dan dekat sumber air, yang mendukung terbentuknya awan konvektif dan hujan lokal hampir setiap hari. Curah hujan tahunannya mencapai 2.500 hingga 3.500 mm, termasuk tertinggi di Indonesia, dan umumnya bersifat orografis karena massa udara lembab dari Samudra Hindia terdorong oleh angin ke daratan dan naik saat bertemu pegunungan Bukit Barisan, lalu mengalami pendinginan dan kondensasi hingga menghasilkan hujan lebat khususnya di daerah seperti Padang Panjang, Solok, dan Bukit Tinggi. Yang kedua, litosfer. Kondisi litosfer pada Provinsi Sumatera Barat sangat erat kaitannya dengan jenis batuan yang terbentuk akibat dari proses tektonik dan vulkanik yang aktif. Pegunungan Bukit Barisan yang membentang di wilayah merupakan hasil tumbukan antara lempeng Indo-Australia dan lempeng Eurasia, sehingga memicu pembentukan gunung api aktif dan patahan aktif. Aktivitas vulkanik dari gunung-gunung seperti Marapi, Talang, dan Tandikat menghasilkan batuan beku vulkanik seperti andesit, basalt, dan tufa. Batuan ini membentuk dari lava dan material letusan gunung api yang kemudian mengeras
di permukaan seiring berjalannya waktu. Pelapukan batuan-batuan tersebut membentuk tanah andosol yang sangat subur dan mendukung sektor pertanian, terutama pada tanaman pangan dan hortikultura di daerah-daerah dataran tinggi. Selain batuan beku, proses tektonik juga menyebabkan terbentuknya batuan sedimen di beberapa wilayah, terutama di lembah dan dataran rendah seperti batu pasir, batu lempung, dan konglomerat yang terbentuk dari endapan sungai dan material hasil erosi pegunungan di daerah perbukitan dan ngarai, termasuk ngarai Sianok. Batuan penyusunnya sangat didominasi oleh batuan vulkanik yang terangkat akibat pergerakan dan patahan. Struktur patahan ini juga membuka peluang terbentuknya retakan-retakan dalam kerak bumi yang menjadi jalur keluarnya material vulkanik dan air panas. Sehingga wilayah ini memiliki potensi panas bumi yang sangat. Jenis-jenis batuan itu secara langsung membentuk karakteristik bentang alam Sumatera Barat. Wilayah gunung api muda dengan kontur curam didominasi oleh batuan beku, lembah dan dataran terbentuk dari batuan sedimen, serta daerah patahan dan ngarai berasal dari kombinasi proses tektonik dan vulkanik. Yang ketiga, lapisan hidrosfer. Provinsi Sumatera Barat memiliki sumber daya air yang sangat melimpah berkat tingginya curah hujan, kondisi topografi pegunungan, dan banyaknya daerah tangkapan air. Air permukaan di wilayah ini berasal dari daerah sungai besar yang berhulu di pegunungan Bukit Barisan dan bermuara ke Samudra Hindia. Beberapa sungai utama yang berperan penting antara lain Sungai Batanghari, Batang Anai, dan Batang Arau yang dimanfaatkan untuk irigasi pertanian, kebutuhan air bersih masyarakat, perikanan, dan transportasi lokal di wilayah pesisir. Aliran air sungai yang deras dan stabil sepanjang tahun sangat mendukung aktivitas ekonomi dan kehidupan masyarakat di sekitarnya. Selain sungai, Danau Singkarak merupakan danau terbesar di Sumatera Barat dan memiliki peran penting sebagai sumber air beku, lokasi perikanan air tawar, objek wisata, serta penggerak PLTA Singkarak yang memasok energi listrik ke berbagai daerah di Sumatera. Danau ini terbentuk akibat dari proses tektonik dan vulkanik purba, menjadikannya salah satu sumber daya air strategis di Provinsi Sumatera Barat. Danau lainnya seperti Danau Maninjau dan danau di atas, di bawah, juga ikut memperbaiki cadangan air permukaan Sumatera Barat. Tingginya curah hujan tahunan yang mencapai 2.500 hingga 3.500 mm memperkuat siklus hidrologi di mana air hujan dengan cepat mengalir melalui sungai dan danau, dan juga sekaligus meresap ke dalam tanah untuk mengisi cadangan air bawah tanah. Kondisi ini menjadikan Provinsi Sumatera Barat sebagai wilayah dengan ketersediaan air yang sangat tinggi sepanjang tahun. Namun, melimpahnya air juga dapat memicu banjir pada musim hujan yang ekstrim, sehingga pengelolaan air secara berkelanjutan sangat diperlukan. Dengan potensi tersebut, sumber daya air di Sumatera Barat menjadi aset vital bagi pertanian, pariwisata, energi, dan keberlangsungan hidup masyarakat di Sumatera Barat. Yang keempat ada lapisan biosfer. Untuk kondisi biosfer pada Provinsi Sumatera Barat masih memiliki kawasan hutan hujan tropis, terutama di Taman Nasional Kerinci Seblat yang merupakan salah satu taman nasional terbesar di Asia Tenggara. Hutan ini juga menjadi habitat berbagai spesies langka seperti harimau Sumatera, tapir, beruang madu, dan berbagai jenis burung endemik yang khas di sana. Kemudian flora khas di wilayah ini mencakup pohon tropis, rotan, bambu, serta tanaman perkebunan seperti kopi, teh, karet, dan kelapa sawit, serta tanaman pangan seperti padi. Kelima ada lapisan antroposfer, di mana lapisan tempat manusia. Pada kondisi lapisan atmosfer pada Provinsi Sumatera Barat, yaitu memiliki jumlah penduduk sekitar 5,5 juta penduduk, sekitar
pada tahun 2024 dengan persebaran yang tidak merata. Seperti di daerah Kota Padang, menjadi wilayah dengan kepadatan penduduk tertinggi karena statusnya sebagai ibu kota provinsi dan pusat kegiatan ekonomi, pemerintahan, serta pendidikan. Selain itu juga, Kota Bukit Tinggi juga memiliki kepadatan cukup tinggi juga karena menjadi salah satu kota wisata dan pusat perdagangan di dataran tinggi. Kemudian untuk wilayah pedesaan di sekitar Pegunungan Bukit Barisan cenderung berpenduduk lebih jarang didominasi oleh masyarakat yang menggantungkan hidup pada sektor pertanian saja. Kemudian untuk struktur mata pencaharian masyarakat Provinsi Sumatera Barat sangat dipengaruhi oleh kondisi geografis dan budaya lokalnya. Seperti sebagian besar penduduk bekerja di sektor pertanian dan perkebunan seperti padi, sayuran, dan kopi, terutama di daerah dataran tinggi. Selain itu, sektor perdagangan, pendidikan, dan jasa juga menjadi tulang punggung ekonomi di kawasan perkotaan. Banyak masyarakat Minangkabau yang terkenal sebagai perantau dan memiliki jaringan ekonomi yang kuat di berbagai wilayah Indonesia. Sehingga aktivitas ekonomi masyarakat itu tidak hanya bertumpu pada wilayah lokal saja, tetapi juga terhubung secara luas dengan daerah-daerah lainnya. Secara etnis juga, masyarakat Sumatera Barat didominasi oleh suku Minangkabau, salah satu suku terbesar di Indonesia yang menganut sistem kekerabatan matrilineal atau mengikuti garis keturunan yang ditarik dari pihak ibu. Kemudian sistem ini juga berpengaruh besar terhadap pola sosial, pembagian harta pusaka, serta peran perempuan dalam keluarga dan masyarakat. Budaya merantau yang merupakan ciri khas Minangkabau telah membentuk karakter masyarakat yang mandiri, terbuka terhadap perubahan, dan kuat dalam membangun jaringan sosial serta ekonominya. Selain itu juga kekayaan budaya Minangkabau tercermin dalam arsitektur tradisional rumah gadang yang memiliki atap gonjong menyerupai tanduk kerbau. Untuk bentuk arsitektur ini bukan sekedar estetika saja, tetapi juga mengandung makna filosofis tentang kebersamaan, musyawarah, dan keharmonisan hidup dalam satu kaum atau suku. Rumah gadang juga menjadi simbol identitas Minangkabau yang diwariskan turun-temurun dan masih lestari hingga kini. Dengan jumlah penduduk yang besar, budaya yang kuat, serta peran masyarakat yang aktif dalam perekonomian, Antroposfer Sumatera Barat menjadi salah satu aspek penting dalam membentuk dinamika sosial, ekonomi, dan budaya provinsi ini. Selain tadi objek material, ada juga objek formalnya. Yang pertama, meliputi keruangan atau spasial. Letak Sumatera Barat di pesisir barat di Pulau Sumatera sangat strategis karena dekat dengan Samudra Hindia yang merupakan jalur perdagangan internasional. Kondisi geografis ini mempengaruhi pola pemukiman, banyak berkembang di dataran tinggi dan pesisir, dan akses transportasi seperti jalan lintas barat Sumatera dan pelabuhan Teluk Bayur, serta aktivitas ekonomi seperti pertanian di pegunungan dan perdagangan di pesisir. Yang kedua, dari segi kelingkungan atau ekologi, yaitu interaksi antara manusia dan lingkungan sangat erat pada wilayah pegunungan yang subur yang dimanfaatkan masyarakat untuk bertani padi, sayur-sayuran, dan kopi. Kawasan pesisir dimanfaatkan untuk perikanan dan pelabuhan aktivitas manusia. Ini juga harus sejalan dengan pelestarian lingkungan agar tidak terjadi bencana banjir seperti banjir bandang dan tanah longsor. Yang ketiga, ada kewilayahannya. Pada Provinsi Sumatera Barat, jika dibandingkan dengan provinsi tetangga, Sumatera Barat memiliki kesamaan iklim tropis dan struktur pegunungan. Namun perbedaannya terletak pada identitas budaya Minangkabau yang sangat kuat. Menjadikannya provinsi ini unik, kombinasi kondisi fisik dan sosial menciptakan karakteristik wilayah yang khas
dalam kerangka wilayah Indonesia bagian barat. Yang selanjutnya ada prinsip-prinsip geografi. Yang pertama, prinsip distribusi atau persebaran. Pada kondisi persebaran di penduduk Provinsi Sumatera Barat, penduduknya terkonsentrasi di wilayah dataran tinggi seperti Bukit Tinggi dan Padang Panjang, sedangkan wilayah pesisir lebih jarang penduduk. Persebaran sungai, danau, dan lahan pertanian juga tidak merata, tergantung kondisi topografinya. Yang kedua, ada prinsip interrelasi dan keterkaitan. Pada Provinsi Sumatera Barat, kondisi alam seperti iklim tropis, pegunungan, dan tanah subur saling terkait dengan kegiatan manusia seperti pertanian, pemukiman, dan perdagangan. Misalnya daerah subur di lereng gunung dimanfaatkan untuk padi di sawah dan hortikultura. Kemudian yang ketiga, prinsip deskripsi atau penjelasan. Pada hubungannya dengan Provinsi Sumatera Barat, fenomena geografinya dijelaskan secara mendalam seperti bagaimana letak geografis di pesisir Samudra Hindia mempengaruhi curah hujan tinggi dan keberadaan pelabuhan laut. Yang keempat, ada prinsip kolologi atau keruangan. Pada prinsip ini menggabungkan letak kondisi alam, sosial, dan budaya untuk memahami karakter wilayah secara menyeluruh. Pada kondisi Sumatera Barat, yaitu memiliki bentuk ruang yang unik karena kombinasi pegunungan, dataran tinggi, dan pesisir. Selanjutnya ada konsep dasar dari geografi. Yang pertama ada lokasi. Provinsi Sumatera Barat terletak pada lintang 0 derajat 54 menit hingga 3 derajat 30 menit lintang selatan dan 98 derajat 36 menit hingga 101 derajat 53 menit bujur timur. Lokasi ini menempatkan Provinsi Sumatera Barat di bagian barat Pulau Sumatera dengan posisi strategis karena berbatasan langsung dengan Samudra Hindia di sebelah barat. Posisi geografis ini membuat provinsi tersebut kaya akan potensi sumber daya alam laut dan darat, serta sangat mendukung sektor perdagangan dan pariwisata. Yang kedua ada jarak. Jarak Provinsi Sumatera Barat dari Jakarta atau ibu kota Indonesia sekitar 950 km jika ditarik garis lurus atau sekitar 2 jam penerbangan. Jarak ini memudahkan mobilitas penduduk dan distribusi barang antar daerah dan mendukung pertumbuhan ekonomi serta interaksi sosial masyarakatnya. Ada keterjangkauan, yaitu akses menuju dan di dalam Sumatera Barat cukup mudah karena tersedia Bandara Internasional Minangkabau, Pelabuhan Teluk Bayur, serta jaringan jalan nasional dan provinsi yang menghubungkan kota dan kabupaten. Transportasi umum seperti bus antar kota juga mendukung keterjangkauan antar wilayah, termasuk ke daerah pegunungan dan pesisir. Hal ini membuat arus pergerakan orang dan barang menjadi lancar. Yang keempat ada pola. Pola persebaran pemukiman di Sumatera Barat tidak merata, cenderung terkonsentrasi di kawasan pesisir seperti Kota Padang dan Pariaman, serta dataran tinggi Bukit Tinggi dan Payakumbuh. Pola ini dipengaruhi oleh kondisi alam atau topografi dan aksesibilitas. Permukiman membentuk pola memanjang di pesisir pantai dan mengelompok di dataran tinggi, menyesuaikan kontur lahan tersebut. Ada morfologi. Morfologi wilayah Sumatera Barat sangat beragam, didominasi oleh pegunungan bukit barisan di bagian tengah, dataran rendah di sepanjang pesisir barat, serta lembah dan danau vulkanik seperti Danau Maninjau dan Danau Singkarak. Bentuk permukaan ini menjadikan daerah tersebut rawan bencana geologi seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, namun juga memberikan potensi sumber daya alam yang besar. Yang keenam ada aglomerasi. Aglomerasi terjadi di wilayah perkotaan seperti Kota Padang, di mana berbagai aktivitas ekonomi seperti perdagangan, transportasi, pendidikan, dan jasa terpusat. Hal ini menarik penduduk dari daerah sekitar untuk bekerja dan beraktivitas di kota besar. Selain Padang, Bukit Tinggi juga menjadi pusat aglomerasi wisata dan perdagangan di dataran tinggi. Pada nilai kegunaan,
Setiap wilayah di Sumatera Barat memiliki nilai kegunaan yang berbeda. Contohnya, kawasan Danau Singkarak memiliki nilai kegunaan untuk sumber air, perikanan, dan pariwisata. Wilayah pesisir Padang berguna sebagai pelabuhan dan pusat perdagangan internasional, sementara daerah pegunungan sangat potensial untuk pertanian dan perkebunan dan energi air. Yang kedelapan, ada interaksi dan interdependensi. Antar daerah di Sumatera Barat saling terhubung dan bergantung. Misalnya, daerah pesisir menyediakan hasil laut dan menjadi jalur distribusi barang, sedangkan daerah dataran tinggi menyuplai hasil pertanian dan hortikultura. Hubungan ini menciptakan sistem ekonomi regional yang saling mendukung dan memperkuat kesejahteraan masyarakat. Dan ada diferensiasi areal. Setiap wilayah di Sumatera Barat memiliki karakteristik unik. Contohnya, Kota Padang dikenal sebagai pusat administrasi dan perdagangan, Bukit Tinggi sebagai kota wisata dan budaya, Solok sebagai sentra pertanian dan hortikultura, sedangkan Pariaman sebagai kota pesisir dengan potensi perikanan. Perbedaan ini menunjukkan adanya pembagian fungsi wilayah, keterkaitan antar ruang. Yang ke-10, keterkaitan antar ruang di Sumatera Barat. Terlihat dari jaringan transportasi dan aktivitas ekonomi, barang-barang dari daerah pegunungan seperti hasil pertanian dan perkebunan dikirim ke kota-kota pesisir untuk dipasarkan atau diekspor. Sebaliknya, barang impor masuk melalui pelabuhan di Padang lalu disalurkan ke wilayah pedalaman. Ini menciptakan sistem ruang yang terintegrasi antar daerah produksi. Terakhir, ada keunikan. Untuk keunikan dari Provinsi Sumatera Barat memiliki berbagai keunikan yang membedakannya dari provinsi lain di Indonesia. Salah satu yang paling menonjol adalah budaya Minangkabau dengan sistem kekerabatan matrilineal atau mengikuti garis keturunan dari pihak ibu. Tradisi ini sangat langka dan menjadi ciri khas masyarakat Minangkabau. Selain itu, masyarakatnya dikenal dengan budaya merantau, di mana banyak perantau Minang sukses di berbagai daerah, namun tetap menjaga adat dan identitas daerah asalnya. Sisi kulinernya, Sumatera Barat terkenal sebagai asal daerah masakan Padang, salah satu kuliner paling terkenal di Indonesia, bahkan dunia. Rendang sebagai makanan khasnya pernah dinobatkan sebagai makanan terenak di dunia CNN atau Travel. Selain itu, sistem sosial masyarakat Minang diatur oleh nagari yang memperkuat rasa kebersamaan, gotong royong, dan musyawarah dalam kehidupan bermasyarakat. Provinsi ini juga dikenal sebagai melahirkan banyak tokoh nasional penting seperti Muhammad Hatta, Tan Malaka, Sultan Syahrir, dan Buya Hamka. Hal ini menunjukkan tingginya tradisi intelektual dan peran Sumatera Barat dalam sejarah Indonesia. Sekian video penyampaian materi dari saya. Mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.